Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan ini mengatasi segala kuasa, kemuliaannya mengatasi langit. Mari kita mengagungkan, kita memuji Tuhan Allah Sang Penebus. Puji Tuhan Allah Penebus, puji dan syukur kebawa padamu di hadapan Tuhan Maha Kuasa dengan sukacita. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Kami mengaminkan ya Tuhan, betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami merenungkan kehidupan kami, sesungguhnya kami, siapakah diri kami ya Tuhan? Namun malam ini karena kasih dan anugerah-Mu lah memungkinkan kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Engkau yang telah menebus kami, Engkaulah yang memanggil kami Tuhan. Engkau melayakkan kami yang penuh dengan keterbatasan dan hina ini untuk boleh menjadi berbagian di dalam menjadi rekan kerja-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, dengan hati yang penuh kegentaran kami datang malam ini. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan di dalam dan melalui kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Malam ini Tuhan, di dalam ibadah penabisan pendeta dan peneguhan penatua khusus, biar menjadi satu momen kami diingatkan kembali bahwa hanya semata karena kasih anugerah-Mu lah Engkau melayakkan kami. Dan biar kami diingatkan Tuhan bahwa sesungguhnya Engkaulah yang menjadi majikan, Engkaulah Tuhan atas kehidupan setiap kami, dan kepadamu lah kami melayani dan kami memberikan pertanggungjawaban. Mari Tuhan, malam ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicara dan menyapa setiap kami, supaya lewat ibadah malam ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipuji. Dan biarlah ini semua boleh membawa kami semakin mengasihi-Mu dan mengagungkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan ibadah malam ini dalam tangan-Mu. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kepala Gereja, kami alaskan doa kami ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih setia Tuhan begitu berlimpah kepada kita. Namun hal ini menyadarkan akan kelemahan dan keberdosaan kita. Oleh karena itu, bersama pemazmur kita memohon, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sore hari ini biarlah kita mendengar akan suara Tuhan, mendengar bisikannya yang lembut. Dia rindu Engkau dan aku kembali pulang ke dalam pelukannya. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus memanggil.
kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kami tidak layak untuk menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini semata-mata oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang melayakkan kami. Biar Engkau yang meneliti hati setiap kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, baik melalui pikiran, hati kami yang terdalam, dan bahkan di dalam sikap dan perbuatan kami. Biarlah Tuhan yang membasuh akan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh dilayakkan pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, dan bahkan melayani Tuhan. Kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri hadir membasuh akan hidup kami, sehingga tidak ada cacat celah sedikit pun dalam kehidupan kami yang membuat kami malu di hadapan Tuhan. Oleh karena kami sadar Tuhan, pengampunan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami dapat mengarahkan diri kami ke depan untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Biar Tuhan dengar seru doa kami yang tidak sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Surat Timotius memberikan petunjuk hidup baru pada setiap kita. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bersama gereja Tuhan di sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, ambil pulang dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Silakan Din. Surat 1 dan 2 Timotius adalah surat yang dituliskan oleh Paulus untuk anak rohaninya dan juga rekan kerjanya, yaitu Timotius. Saudara, di dalam 2 surat ini, Paulus memberi banyak nasihat rohani kepada Timotius, nasihat-nasihat yang berkaitan erat dengan pelayanan dan juga pengembalaan yang dipercayakan kepada Timotius. Karena saat itu Timotius berperan sebagai seorang pemimpin rohani dan sebagai seorang gembala di kota Efesus. Saudara, ketika membaca surat ini 1 dan 2 Timotius, kita melihat banyak pelajaran baik yang bisa ditarik mengenai pelayanan dan juga mengenai pengembalaan. Secara khusus tentunya adalah untuk para rohaniwan yang Tuhan percayakan untuk pelayanan di rumah Tuhan atau di tempat di mana Tuhan tempatkan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan atau acara yang khusus hari ini, saya ingin mengajak kita membuka satu bagian dari surat 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 hingga yang ke-26. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 14, saudara-saudara berespon membaca ayat yang ke-15, demikian kita bergantian hingga ayat yang ke-26. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 hingga 26. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh pada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan.
menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami sekali lagi diberi waktu oleh Tuhan untuk membaca dan menentukan firman-Mu. Secara khusus di dalam acara hari ini untuk peneguhan, penabisan pendeta dan juga peneguhan para penatua khusus. Tuhan, kami berdoa memohon berkat dari Tuhan dinyatakan untuk kami. Secara khusus melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti dan Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dalam banyak hal ini untuk menjadi saluran berkat, boleh menjelaskan firman dengan baik dan dengan jelas, sehingga semua kami boleh bersama-sama mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami bersama-sama bertumbuh di dalam iman kami melalui pengenalan kami akan Tuhan melalui firman. Terpuji nama-Mu, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Satu sebutan unik yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius itu adalah man of God, manusia Allah. Saudara, menjelang akhir surat 1 Timotius, Paulus berkata seperti ini kepada Timotius. Tetapi engkau, hai manusia Allah, man of God, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, Paulus tidak menyebut Timotius dengan namanya di sini, tetapi menyebut dengan satu sebutan khusus, man of God, manusia Allah. Saudara, ini satu sebutan atau satu titel yang mulia. Bahkan boleh dikatakan, saudara, sebutan ini mungkin seperti satu penghargaan yang tertinggi dari Paulus yang Paulus pernah berikan kepada Timotius yang masih muda ini. Nah, saudara, istilah man of God itu dipakai di Perjanjian Lama, tetapi tidak sangat sering dipakai. Ketika dipakai di Perjanjian Lama, saudara, istilah man of God ini merujuk kepada beberapa tokoh atau figur yang adalah pemimpin-pemimpin besar Israel. Musa disebut sebagai a man of God. Daud disebut sebagai a man of God. Nabi Samuel juga disebut sebagai a man of God. Nabi Elia, Nabi Elisa juga disebut sebagai a man of God. Dan masih ada beberapa figur lain yang disebut dengan sebutan yang sama. Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan istilah yang lain di Perjanjian Lama, yaitu abdi Allah. Padahal artinya sesungguhnya adalah man of God. Saudara, sebutan man of God ini menggambarkan seorang yang berada dalam pelayanan bagi Allah
merepresentasikan Allah dan berbicara atas namanya. Nah, saudara, ketika istilah ini dipakai oleh Paulus secara khusus untuk Timotius, berarti sama seperti orang-orang besar sebelum dia, Timotius ini diberikan message, diberikan firman dari Allah untuk disampaikan. Sama seperti orang-orang besar sebelum dia ini, Timotius juga dipanggil untuk menjalankan pelayanannya dengan setia, dengan benar di hadapan Allah, sekalipun dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya. Saudara, man of God itu sebutan titel yang mulia. Tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa berkata, sebutan man of God itu adalah sebutan dengan tanggung jawab yang begitu besar, begitu sulit bagi Timotius yang relatif masih sangat muda pada waktu itu. Saudara, sebagai man of God, Timotius itu dikontraskan dengan pengajar-pengajar yang lain. Khususnya adalah pengajar-pengajar yang tidak benar atau pengajar-pengajar yang palsu, yang disebutkan di perikop sebelumnya. Orang-orang yang digambarkan oleh Paulus di 1 Timotius 6 sebagai orang-orang yang berlagak tahu, yang suka bersilat kata, yang suka bertengkar, yang menyebarkan kedengkian, menyebarkan fitnah, menyebarkan akan kecurigaan. Dan orang-orang ini juga adalah orang-orang yang mencari keuntungan melalui ibadah, melalui pelayanan. Orang-orang yang disebut oleh Paulus sebagai lovers of money, orang-orang yang cinta akan uang. Setelah orang-orang ini bukan hanya ajarannya korup, tetapi juga lifestyle mereka adalah juga korup. Nah, pengajar-pengajar palsu ini boleh dikatakan lebih seperti man of the world, manusia dunia atau manusia duniawi. Mereka bukan sebagai man of God, sekalipun mereka mengaku diri sebagai pengajar-pengajar kebenaran. Saudara, maka Paulus berkata di 1 Timotius 6 ayat 11 ini kepada Timotius, tetapi engkau, hai manusia Allah, but as for you, Paulus berkata kepada Timotius, engkau harus berbeda secara radikal dengan orang-orang itu. Saudara, Timotius harus berdiri teguh melawan kefasikan yang seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bukan hanya di zamannya Timotius, tetapi juga sampai sekarang di dunia sekarang kita ini banyak pengajar, banyak pelayan yang tidak benar, yang palsu. Dari dulu ada, sekarang ada, dan juga akan ada. Tetapi seorang pelayan seperti Timotius ini tidak boleh seperti pengajar-pengajar yang seperti itu. Ketika orang-orang itu salah, Timotius tetap harus benar. Ketika orang-orang itu melihat pelayanan sebagai mungkin satu karier profesional, Timotius harus melihat pelayanan itu sebagai satu panggilan yang kudus. Ketika orang-orang itu mengajarkan dengan hikmat dunia, Timotius dipanggil untuk mengajarkan hikmat Allah yang dinyatakan melalui kitab suci. Ketika orang-orang itu mengkhotbahkan diri mereka, Timotius dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil Kristus yang mati dan bangkit. Setelah dikasih oleh Tuhan, maka Paulus berkata di 1 Timotius 6 ayat 11, menyebut Timotius dengan sebutan man of God, dan kemudian Paulus berkata begini, jauhilah semuanya itu. Saudara, ini apa? Semuanya itu merujuk kepada apa? Saudara, semuanya itu merujuk pada hal-hal negatif tentang orang-orang yang baru disebut oleh Paulus itu, orang-orang dengan karakter dan tingkah laku yang seperti itu. Dan Paulus meminta kepada Timotius untuk dengan tegas sekali menjauhi semua itu. Menjauhi hal-hal yang tidak kompatibel dengan kehendak Allah yang suci. Saudara, jauhilah artinya apa? Artinya melarikan diri sejauh mungkin, melarikan diri secepat mungkin. Saudara, tindakan menjauhi itu, tindakan melarikan diri itu dilakukan kenapa? Karena tahu itu ada satu bahaya kerusakan yang akan terjadi. Saudara, tindakan melarikan diri itu mengingatkan kita pada hikmat yang pernah dimiliki oleh orang seperti Yusuf di Perjanjian Lama. Ketika digoda oleh istri dari Potifar, ketika perempuan itu memegang baju Yusuf dan berkata, mari tidur dengan aku. Yusuf itu segera lari, meninggalkan jubahnya di tangan perempuan itu, dan kemudian lari keluar. Saudara, itu yang diminta oleh Paulus kepada Timotius, jauhilah semuanya itu. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di sana. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 11 Paulus juga berkata begini, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih
kesabaran dan kelembutan. Ada hal yang harus dijauhi, tetapi juga ada hal yang harus dikejar. Hal-hal yang berkaitan dengan karakter Kristen. Saudara perhatikan, Paulus tidak meminta Timotius untuk mengejar kesenangan, untuk mengejar promosi, untuk mengejar kepopuleran, atau untuk mengejar kekayaan, atau mengejar kekuasaan, atau mengejar jabatan. Tetapi Timotius diminta untuk mengejar hal-hal yang baik, yang berkaitan dengan karakter dia sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pelayan. Saudara, oleh sebab itu kita melihat dari 1 Timotius 6 ayat 11 ini, kehidupan seorang man of God itu adalah kombinasi dua hal ini. Ada hal-hal yang harus dijauhi, ada hal-hal yang harus dikejar, ada hal-hal yang harus disangkali, harus menyangkal diri, tetapi ada hal yang harus diikuti, ada hal-hal yang harus mengikut Kristus. Saudara, kita dipanggil untuk berkata tidak kepada kefasikan, tetapi pada saat yang bersamaan kita dipanggil untuk berkata ya kepada kesalehan. Kita menanggalkan pakaian manusia lama kita dan kita mengenakan pakaian manusia baru kita. Saudara, Timotius diminta untuk memberikan perhatian, pikiran, waktu, energi untuk dua hal ini, yaitu pada waktu dia melihat ada hal-hal yang tidak benar, yang jahat, yang berdosa, segera lari dari hal itu. Dan pada waktu dia melihat ada hal-hal yang baik, Saudara, Paulus meminta untuk Timotius untuk mengejarnya. Saudara, ini keseimbangan seorang man of God. Tapi seringkali kalau jujur seorang man of God, dalam kehidupan seorang man of God, keseimbangan ini ada kalanya bisa tidak berjalan baik. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa sebagai seorang rohaniwan mengejar banyak hal yang baik, yang mungkin akan banyak melengkapi kita untuk menjadi seorang rohaniwan yang lebih baik. Kita belajar, kita banyak baca buku mungkin, kita bahkan mungkin studi lanjut, kita ikut seminar-seminar, kita mungkin ikut retreat pengembangan diri, mungkin kita belajar metode untuk pemuritan, discipleship, metode untuk mentoring, kita belajar tentang preaching, berkhotbah untuk supaya bisa lebih baik lagi. Saudara, kita kejar hal-hal yang baik untuk menjadikan sebagai seorang rohaniwan yang lebih baik. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal-hal yang kita tahu itu berbahaya. Ada hal-hal yang kita tahu itu merusak hidup kita. Apakah itu kebiasaan, apakah itu sikap, apakah itu sifat, apakah itu hobi, dan sebagainya. Kita tidak melarikan diri dari hal itu. Kita sepertinya biarkan itu bertumbuh, dan bahkan kita menikmatinya, dan bahkan kita sepertinya memberi pupuk untuk itu. Jadi sebenarnya kita itu ikut serta menumbuh kembangkan hal-hal yang jahat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya sebagai seorang rohaniwan, kita ini bisa baik di dalam aspek pengejaran sesuatu yang baik, tetapi kita ini bisa lemah dalam aspek pelarian diri dari hal-hal yang jelas kita dipanggil untuk menjauhi diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di perikop yang tadi kita baca, 2 Timotius 2, khususnya di ayat yang ke-22, Paulus sekali lagi berbicara kepada Timotius mengenai kombinasi dua ini. Jauhilah, kejarlah. Di ayat 22 Paulus berkata begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai, dan kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Paulus memulai dengan mengatakan, jauhilah nafsu orang muda, run away. Kata yang sama dipakai di 1 Timotius 6 ayat 11 tadi. Melarikan diri ini dari apa? Dari nafsu orang muda. Saudara, saya percaya nafsu orang muda di sini bukan sekedar cuma berbicara nafsu seksual sebagai seorang anak muda, tetapi mencakup juga berbagai nafsu, tanda kutip, berbagai hal-hal negatif yang bisa ada dan yang bisa terjadi dalam kehidupan seorang pelayan yang masih muda. Mungkin itu dalam bentuk satu kearoganan karena merasa diri lebih pintar. Mungkin itu satu ambisi besar yang sesungguhnya ambisi yang selfish. Itu mungkin sifat keras kepala, mungkin itu pemberontak dan sebagainya. Saudara, Paulus menggambarkan di ayat 22 dan seterusnya itu gambaran seorang rohaniwan, seorang pelayan harusnya tidak suka bertengkar dan sebagainya. Saudara, itu gambaran-gambaran yang berkaitan mungkin dengan nafsu atau dengan dorongan-dorongan sebagai seorang yang masih muda. Dan jelas sekali Paulus meminta kepada Timotius ini untuk apa? Untuk lari dari bahaya itu. Harus mengenali itu dosa sebagai dosa yang berbahaya bagi jiwa,
yang berbahaya bagi rohani. Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan, tetapi sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan kemudian Paulus melanjutkan dengan berkata apa? Kejarlah kasih, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Running after, kata yang sama dipakai di 1 Timotius 6 ayat 11 itu. Paling tidak ada 3 hal yang sama disebutkan itu. Keadilan, kesetiaan, kasih. Nah, setelah kalau kita melihat ayat 22 ini, keseimbangan kombinasi jauhilah dan kejarlah itu, kalau di 1 Timotius 6:11 dikaitkan dengan titel Man of God, karena engkau Man of God, maka jauhilah dan kejarlah. Kalau kita melihat di ayat 22, kita melihat kaitan jauhilah dan kejarlah itu dengan metafor yang Paulus pakai di ayat 20 dan 21, yaitu perabot untuk maksud yang mulia, a vessel for honorable use. Di ayat 20 Paulus berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Setelah gambaran yang Paulus tunjukkan di sini sudah cukup jelas sekali. Karena setiap rumah dilengkapi dengan berbagai perabot atau barang atau benda atau peralatan yang memang berbeda jenisnya. Ada bejana, ada mangkok, ada piring, ada gelas, ada panci, ada wajan, dan berbagai macam perlengkapan lainnya. Apalagi dikatakan oleh Paulus di sini dalam rumah yang besar. Ini rumah milik orang kaya yang begitu besar. Tentu lebih banyak dan lebih bervariasi perabotnya. Nah, saudara, berbagai perabot itu dikategorikan oleh Paulus di sini menjadi 2 kelompok. Ada perabot dari emas dan perak yang dipakai untuk maksud atau tujuan yang mulia. Yang kedua ada perabot yang dari kayu dan tanah yang dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, ketika Paulus membedakan 2 ini, penekanan Paulus bukan kepada perbedaan berguna atau tidak berguna. Karena perabot ini semua punya kegunaannya. Yang mahal, yang murah, semua berguna. Ada kegunaannya masing-masing. Yang terbuat dari kayu dan tanah juga ada kegunaannya. Tetapi yang Paulus mau tunjukkan di sini adalah perbedaan di dalam tujuan dipakainya. Ada yang dipakai untuk tujuan yang mulia, untuk tujuan yang spesial, untuk acara-acara yang spesial. Mungkin peralatan makan yang terbuat dari emas atau perak dipakai ini oleh orang kaya ini untuk menjamu tamu-tamu khusus, tamu-tamu yang penting, dan disediakan itu di meja makan utama. Atau mungkin perabotan itu dipakai secara pribadi oleh pemiliknya. Atau mungkin perabot-perabot yang luar biasa ini dipakai dengan tujuan untuk dipajang atau dengan tujuan untuk dekorasi sehingga bisa dilihat orang. Ada perabot-perabot yang memang dipakai untuk maksud yang kurang mulia, dalam pengertian yang memang biasa, untuk dipakai untuk menampung air, dipakai untuk tempat sampah, dipakai mungkin untuk tempat kotoran, dipakai untuk menyimpan barang bekas atau barang lama. Setelah perabot-perabot ini mungkin tidak menarik, kotor, kasar, dan ditempatkannya mungkin di tempat di dapur atau di tempat suci atau di gudang, di tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu terlihat nih oleh publik. Mendisplay mereka benda-benda ini di hadapan tamu yang agung, sudah tentunya bukan satu tindakan yang menghargai atau menghormati tamu itu. Benda-benda jenis kedua ini, perabot jenis kedua ini, itu bisa mungkin juga dengan mudah dibuang. Karena apa? Murah. Ketika rusak tidak diusahakan untuk kemudian diperbaiki, tetapi bisa dibuang bersamaan dengan isinya. Setelah perabot-perabot dari emas dan perak itu valuable karena apa? Karena tujuannya. Saudara, yang dikasih tahu apa maksudnya Paulus memakai metafor ini? Saudara, di sini kita melihat tidak menutup kemungkinan ketika Paulus menggambarkan dengan metafor rumah besar, itu adalah gambaran tentang rumah Allah, gambaran tentang komunitas orang percaya sebagai keluarga Allah. Ketika Paulus membedakan antara perabot untuk maksud yang mulia dan perabot untuk maksud yang kurang mulia, Paulus tidak sedang membicarakan perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Paulus tidak sedang membicarakan perbedaan antara orang percaya sejati dan orang percaya yang palsu. Paulus juga tidak sedang berbicara tentang good and bad people di dalam gereja.
Paulus juga tidak sedang berbicara tentang perbedaan yang memang ditetapkan, dirancang oleh Allah di antara orang-orang percaya, misalnya perbedaan dalam hal karunia-karunia rohani. Bukan. Lalu apa maksud Paulus? Sudah di ayat 21 Paulus berkata begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Paulus menafsirkan metafor yang dia pakai di ayat 20 dengan kalimat di ayat 21 ini. Kita melihat Paulus tidak berusaha untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan perabot untuk maksud mulia dan siapa yang dimaksud dengan perabot yang dimaksud untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, di dalam pemakaian metafor ini, Paulus itu lebih berfokus sekarang kepada yang positif, kepada yang baik, yaitu kepada perabot yang dipakai untuk maksud mulia. Dan metafor ini tentunya dimaksudkan oleh Paulus untuk diterapkan pada Timotius yang adalah seorang pekerja, yang adalah seorang pelayan di dalam rumah Allah. Paulus tentunya berharap mendorong supaya Timotius ini memiliki satu kerinduan, satu passion yang kuat untuk menjadi a vessel for honorable use, menjadi satu bejana, satu perabot untuk maksud yang mulia itu. Nah, saudara, kalau kita melihat konteks di 2 Timotius 2 yang tadi kita baca mulai dari 14, kita melihat hal yang sama dengan 1 Timotius 6, yaitu apa? Timotius dikontraskan dengan pengajar-pengajar lain itu. Timotius dikontraskan dengan guru-guru palsu itu. Paulus berkata kepada Timotius di ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Do your best, lakukan yang terbaik to present yourself to God as one approved, sebagai seseorang yang di-approve oleh Tuhan, yaitu sebagai seorang pekerja yang apa? Seorang pekerja yang tidak malu di dalam hal apa? Di dalam hal menghandle atau mengajar atau menjelaskan firman kebenaran itu dengan benar. Dan Timotius sekali lagi dikontraskan ini dengan guru-guru palsu, dengan pengajar-pengajar yang lain, yang dikatakan oleh Paulus, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Pengajar-pengajar palsu ini memutarbalikkan kebenaran untuk disesuaikan dengan maksud dan tujuan dan teologi mereka sendiri. Dan Timotius diminta untuk menjadi model yang tidak sama seperti mereka, tetapi menjadi seorang pekerja yang correctly handles the word of the truth, yang dengan benar, dengan akurat menghandle, menangani, mengajarkan, menjelaskan firman kebenaran itu. Saudara, Paulus di sini bukan sekedar cuma bicara ajaran yang korup, tetapi Paulus juga berbicara tentang lifestyle yang korup. Kenapa? Karena Paulus tunjukkan di ayat 16, pengajaran yang kosong, yang tak suci itu hanya menambah kefasikan, hanya akan memimpin, membawa kepada ungodliness, kepada kefasikan itu. Saudara, dari kontras ini, tidak heran kalau ada beberapa penafsir menafsirkan begini: perbedaan antara perabot yang untuk maksud mulia dengan perabot yang maksud kurang mulia itu adalah perbedaan antara pengajar-pengajar yang benar dengan pengajar-pengajar yang palsu. Saudara, ada yang berpendapat seperti itu, terlalu menekankan perbandingan metafor ini. Saudara, saya tidak masuk dalam perdebatan itu, benar atau tidak. Kita bisa menekankan perbedaan itu, tetapi kita juga bisa tidak. Kenapa? Karena tujuan Paulus mungkin bukan menekankan cari tahu yang mana nih. Tapi Paulus ingin memakai metafor itu, memberikan dorongan kepada Timotius. Engkau harusnya jadi seperti perabot yang mulia, tidak seperti pengajar-pengajar palsu itu, tetapi yang menjadi perabot yang maksud yang mulia. Maka saudara, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pelayan, jikalau dia hidup berbeda seperti pengajar-pengajar palsu itu, di sanalah Paulus itu menggambarkan orang seperti ini atau Timotius ini sebagai a vessel for honorable use. Saudara, dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-21, perabot atau bejana untuk maksud yang mulia itu digambarkan oleh Paulus dengan 3 ungkapan, 3 deskripsi.
dikuduskan, yaitu dipisahkan untuk satu maksud. Yang kedua, dipandang layak untuk dipakai tuannya, atau lebih tepatnya di dalam bahasa Inggris itu dipandang useful, berguna untuk dipakai oleh tuannya. Orang yang dianggap useful ini adalah orang yang tahu bahwa memang Allah yang memiliki hidupnya dan Allah bisa memakai dia sebagaimana yang Allah inginkan. Ini menjadi alat yang useful di tangan sang pemilik ini. Dan ketiga, digambarkan bejana yang untuk maksud mulia ini disediakan, dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik, untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingin Timotius, dan saya percaya juga kalau itu berlaku untuk juga para pelayan Kristen lainnya. Saudara, bukankah menjadi satu kerinduan orang-orang dipanggil untuk melayani, untuk kita bisa dikuduskan, untuk kita bisa dipakai sebagai alat yang useful, dan kita dipakai, dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Saya percaya ketika seseorang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, pasti ada kerinduan seperti itu. Tuhan, pisahkan aku, pakai aku, kuduskan aku, jadikan aku sebagai bejana yang useful, persiapkan untuk satu pekerjaan yang baik. Saudara, itulah yang digambarkan oleh Paulus sebagai a vessel for honorable use, yang diuraikan ketika ungkapan itu. Tetapi Paulus berbicara satu kondisi untuk bisa menjadi perabot yang untuk maksud yang mulia itu, yang dikatakan oleh Paulus, yaitu menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Alkitab Indonesia sudah menafsirkan, karena harusnya bukan diterjemahkan hal-hal yang jahat, harusnya cuma diterjemahkan menyucikan dirinya dari hal-hal ini. Hal-hal ini hal apa? Yaitu hal-hal yang sudah Paulus bicarakan sebelumnya. Berbicara atau merujuk kepada para pengajar palsu dengan ajaran yang korup dan lifestyle yang korup. Dan Paulus meminta Timotius untuk satu kondisi ini, menyucikan diri dari segala bentuk kecemaran, impurity yang ada di gereja, yang diakibatkan oleh ajaran yang palsu, yang memimpin kepada gaya hidup yang fasik. Jadi setelah kita melihat di satu pihak, penyucian diri di sini adalah penyucian dari ajaran-ajaran yang tidak benar secara doktrinal. Tetapi di pihak lain kita bisa berkata, ini adalah penyucian diri dari hal-hal yang juga jahat secara moral, tentunya mencakup akan kefasikan yang dilakukan itu. Maka tidak heran, sebelum Paulus berbicara atau memberikan metafor tentang bejana atau perabot ini, Paulus berkata di ayat yang ke-19 bagian akhir, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, ini panggilan untuk apa? Untuk kesucian di dalam hidup moralitas. Tapi Paulus juga kemudian mengatakan di ayat 22 yang tadi kita baca, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Hal-hal yang memang Paulus tahu itu berbahaya bagi Timotius sebagai seorang pelayan yang masih muda. Paulus meminta Timotius untuk lari dari itu, menjauh itu. Sudah tidak heran kalau di tempat lain Paulus pernah berkata kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Pay close attention to your life and to your teaching. Pay close attention. Beri perhatian pada dua hal ini. Setelah dikasih oleh Tuhan, apa pelajaran yang kita bisa tarik untuk renungan kita pada hari ini? Saudara, untuk bisa dipakai menjadi bejana di tangan Tuhan, bejana yang useful, bejana yang untuk maksud yang mulia, tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita sebut sebagai godliness, kesalehan atau holiness, kekudusan. Saudara, memang betul Alkitab mencatat Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai seorang yang jahat, seorang yang bukan umat percaya seperti Raja Koresh atau seperti Raja Nebukadnezar, bisa dipakai, bisa. Tetapi itu kasus-kasus yang bersifat eksepsional, kasus-kasus yang bersifat tidak selalu seperti itu. Penekanan Alkitab yang menonjol adalah bahwa Allah itu memakai clean vessel, bejana atau perabot yang bersih, yang murni, yang suci ini untuk penggenapan tujuannya. Saudara, bukan berarti ini panggilan untuk menjadi seorang yang sinless, tidak berdosa, bukan.
Paulus tentu berharap dan mendorong Timotius untuk menyucikan dirinya supaya dia menjadi satu bejana yang fit di tangan Tuhan, yang bisa dipakai untuk satu maksud yang mulia, yang bisa dipakai untuk sebagai bejana yang useful dan dipakai untuk pekerjaan yang baik. Setelah inilah penekanan kepada godliness atau penekanan pada holiness orang pelayan. Saya percaya bukan talenta itu tidak penting, bukan skill tidak penting untuk seorang pelayan, itu penting. Tetapi apalah artinya seorang memiliki skill, kemampuan, talenta yang begitu hebat, tetapi dia tidak bertumbuh menjadi seorang pelayan yang godly. Kalimat terkenal dari Robert Murray McCain, seorang pastor dari Scotland. Kalimat yang cukup sering saya percaya para pendeta atau para rohani mendengar. A holy minister is an awful weapon in the hand of God. Seorang pelayan yang kudus itu senjata yang mengagumkan, yang luar biasa di tangan Allah. Ketika seorang pekerja atau seorang pelayan mengabaikan prioritas untuk menjadi clean vessel, dia sesungguhnya sedang meninggalkan privilege untuk dipakai oleh Tuhan. Mayoritas rohaniwan tahu akan hal ini. Tetapi hal yang menyedihkan, saudara, tidak sedikit yang jatuh karena tidak mendengarkan firman yang seperti yang disampaikan oleh Paulus ini secara serius. Kita melihat adanya rekan-rekan kita, atau kita melihat adanya pendeta-pendeta, termasuk pendeta-pendeta yang besar, yang berjatuhan karena kegagalan moral. Orang-orang yang gifted, orang-orang yang luar biasa bertalenta, orang-orang yang secara teologi itu bright, smart, pintar, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mungkin mengerti bagaimana melakukan satu strategi planning untuk pertumbuhan gereja, orang-orang yang mungkin dipakai Tuhan seperti bisa berkhotbah-khotbah yang luar biasa. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang gagal untuk memperhatikan akan manusia batinianya, inner man-nya. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Paulus katakan di sini satu kebenaran penting. The condition for usefulness is not skillfulness, but holiness. Itu yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan besar dari abad yang ke-19. Kondisi untuk dipakai sebagai bejana yang useful bukan di skillfulness, tetapi di holiness. Itulah kunci untuk keefektifan jangka panjang seorang pelayan. Dia mungkin lemah, dia mungkin kurang di area-area tertentu yang berkaitan dengan talenta atau dengan skill atau dengan hal tertentu. Tetapi jika dia memiliki satu kehidupan sebagai seorang pelayan yang godly, yang holy, tidak mungkin Tuhan tidak pakai dia. Pendeta besar dari New York, Timothy Keller, dalam bukunya tentang preaching, tentang berkhotbah, dia pernah berkata kalimat seperti ini kepada para pengkhotbah. Engkau mungkin tidak memiliki kemampuan public speaking yang kuat, tetapi jika engkau godly, maka hikmatmu dan kasihmu dan keberanianmu akan menjadikan engkau seorang pengkhotbah yang baik, yang interesting. Mungkin kau kurang kemampuan public speaking yang kuat, but if you're godly, hikmatmu, kasihmu, dan keberanianmu akan menjadikan engkau sebagai seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan. 1 Timotius 6:11 mengingatkan, a pastor is a man of God. Dikombinasi dengan 2 Timotius 2:20-22. A man of God is a vessel for honorable use. Kiranya ini jadi perenungan untuk semua kita yang dipanggil menjadi pelayan Tuhan, dan secara khusus para pendeta, para penatua khusus. Mari kita berjuang seumur hidup dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, bertumbuh menjadi a vessel for honorable use.
Mari kita berdoa. Kami mohon pencerahan firman-Mu menolong kami, khususnya kami yang adalah para pelayan, para pekerja rohani, dan lebih khusus lagi, kami yang adalah para rohaniwan, pendeta, guru Injil, penata khusus. Tuhan, ajar kami untuk mendengar firman-Mu secara serius yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, memberikan dorongan kuat untuk Timotius menjadi perabot untuk maksud yang mulia, menjadi bejana yang dikuduskan, dipakai sebagai bejana yang useful, dan dipersiapkan dan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan Paulus mengingatkan Timotius untuk menyucikan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang jahat, yang berdosa. Tuhan, kami mohon apa yang kami renungkan pelajaran sederhana, pelajaran dasar. Tapi seringkali mungkin pelajaran dasar ini tanpa sadar terabaikan. Kami bisa menjadi orang yang melakukan pengejaran hal-hal baik untuk supaya kami menjadi sepertinya lebih efektif dengan skill-skill tertentu. Kami kejar itu dengan begitu rupa, tetapi kami mungkin tidak mengimbanginya dengan kami melarikan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang kami tahu itu merusak hidup kami sebagai seorang pelayan. Tolong kami mengerti kebenaran ini dan menerapkan di dalam hidup kami, Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk para pendeta khusus yang diteguhkan, para pendeta yang diteguhkan dan ditapiskan. Tuhan, Kau berikan jabatan yang mulia kepada mereka, biar mereka tidak menjadi orang yang menyia-nyiakan jabatan ini dengan menjalani kehidupan yang tidak berguna sebagai seorang pelayan, tetapi menjadi seorang yang useful di tangan-Mu. Berkati rekan-rekan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Peneguhan pematua khusus 11 orang akan dilaksanakan oleh Ketua Umum Sinode Gereja Kristus Yesus, Pendeta Yohanes Andri Hartopo, didampingi oleh Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristus Yesus, Pendeta Joni Sudi Cahyono. Kita awali dengan pembacaan surat ketetapan yang akan dibacakan oleh Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristus Yesus, Pendeta Joni Sudi Cahyono. Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya mengundang ke-11 guru Injil, calon penatua khusus beri maju ke depan, dan saya akan membacakan surat ketetapan daripada Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus. Surat ke-8 nomor 418/BPMS3Y/6 Romawi/5 Romawi/2019 Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus tentang peneguhan penatua khusus Sinode Gereja Kristus Yesus. Dengan ini memperhatikan, membaca surat permohonan dari jemaat-jemaat Gereja Kristus Yesus dan Yayasan Amat Agung Indonesia dan Tata Gereja Sinode Gereja Kristus Yesus tentang peningkatan jenjang hamba Tuhan Sinode Gereja Kristus Yesus, menimbang laporan dari SDM Sinode GKY yang menyatakan telah memanggil dan mengadakan percakapan gerejawi pada tanggal 15 Januari 2019, 12 Februari 2019, 5 Maret 2019, 2 April 2019 yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari pekerja rohani Sinode Gereja Kristus Yesus menjadi penatua khusus Sinode Gereja Kristus Yesus. Mengingat 1. Hasil rapat BPH dan BPMS Gereja Kristus Yesus pada tanggal 15 Januari 2019, 12 Februari 2019, 5 Maret 2019, 2 April 2019 tentang disetujui peningkatan status ke-11 rohaniwan tersebut menjadi penatua khusus Sinode Gereja Kristus Yesus. 2. BPMS Gereja Kristus Yesus telah mewartakan 4 minggu berturut-turut pada tanggal 14 April sampai dengan 5 Mei 2019 tentang peneguhan penatua khusus. Maka dengan ini memutuskan dan menetapkan 1. Urinjil Elizabeth Pilakadang, 2. Urinjil Glenody Kakisina, 3. Urinjil Heni Aryani Wilis, 4. Urinjil Li Tani, 5. Urinjil Oki Chandra, 6. Urinjil Rebecca, 7. Urinjil Rina Janen Sani, 8. Urinjil Raika Jati Ngajo, 9. Urinjil Sadra Sulita Leni, 10. Urinjil Surip, ke-11 Urinjil T. Sugianto Fonjers diteguhkan menjadi penatua khusus Sinode Gereja Kristus Yesus pada hari ini Senin 6 Mei 2019 pukul 19 bertempat di Gereja Kristus Yesus Jemaat Mangga Besar, dilayani oleh Ketua Umum Sinode kita, Pendeta Yohanes Andri Hartopo PhD. Demikian surat ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta 6 Mei 2019, Terima Sawantan 2, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, Pendeta Yohanes Andri Hartopo Ketua Umum, Pendeta Joni Sudi Cahyono Sekretaris Umum. Saya mempersilakan Ketua Umum Sinode kita, Pendeta Yohanes Andri Hartopo memimpin acara peneguhan ini. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, setelah melalui suatu masa pengenalan dan pemahaman yang baik, maka gereja mempercayakan jabatan pelayanan sebagai penatua khusus kepada ke-11 saudara-saudara kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi landasan
untuk pelayanan sebagai penatua khusus. Dari Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ke-11 saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua khusus. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani dengan tugas khusus sebagai penatua khusus di dalam jemaat Tuhan? Yang kedua, apakah saudara-saudara menerima kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang diilhamkan? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji akan melakukan tugas ini dengan baik dan setia sesuai dengan firman Tuhan? Yang keempat, apakah saudara-saudara menerima tata gereja Kristus Yesus sebagai pegangan pemerintahan jemaat di lingkungan gereja Kristus Yesus? Apakah jawab saudara-saudara? Terima kasih. Dan sekarang saya mempersilakan saudara-saudara untuk membacakan ikrar janji jabatan secara bersamaan. Hari ini Allah memanggil dan meneguhkan saya dalam jabatan sebagai penatua khusus di gereja Kristus Yesus. Maka dengan sukacita saya menerima jabatan yang kudus ini di dalam tubuh gerejanya. Saya bertekad dan berjanji sesuai dengan rahmat dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada saya untuk: 1. Setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. 2. Menaati tata gereja sinode gereja Kristus Yesus sebagai pedoman pelayanan. 3. Menjadi teladan dalam doa, kebenaran dan kebajikan bagi sesama manusia untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus sang pemimpin gereja. 4. Bekerja sama saling sepikir dengan segenap rohaniwan, majelis, aktivis, dan jemaat gereja. 5. Mewujudkan persatuan dan persatuan dalam tubuh gereja Kristus Yesus. 6. Berdedikasi penuh demi tercapainya visi dan misi gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan kudus. Kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan jawaban dan ikrar saudara-saudara, maka saya selaku hamba Tuhan mewakili Sinode GKI akan meneguhkan saudara-saudara ke dalam jabatan penatua khusus. Mohon saudara-saudara untuk boleh berlutut di tempat jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kiranya Allah Bapa kita yang di surga, yang telah memanggil saudara-saudara di dalam tugas pelayanan yang kudus ini, menerangi dan menguatkan saudara di dalam menunaikan tugas ini dengan baik. Kiranya Yesus Kristus, Sang Gembala yang Agung, menjadi teladan yang dan inspirasi kuat di dalam kehidupan saudara-saudara sebagai seorang penatua khusus. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudara-saudara untuk jabatan dan pelayanan sebagai seorang penatua khusus yang dipercayakan sekarang ini kepada saudara-saudara. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan dan pelayanan saudara-saudara. Amin. Silakan untuk bangkit berdiri dan menghadap kepada jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah para penatua khusus yang baru saja diteguhkan. Sambutlah rekan-rekan penatua khusus ini sebagai rekan-rekan pelayan di gereja-gereja Tuhan di lingkungan GKI. Dukunglah mereka, dukunglah dalam doa dan dalam kasih. Mari kita berikan aplaus untuk mereka.
Saya mengundang untuk Sekretaris Umum Sinode DKI Pendeta Johnny Susicayano untuk menyerahkan akte penata khusus kepada rekan-rekan penata khusus yang baru saja ditentukan. Mari sekali lagi kita berikan aplaus untuk mereka. Selamat melayani sebagai tenaga khusus di tempat pelayanan secara masing-masing. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, saya akan mengundang untuk calon pendeta yang didaftarkan, Pendeta Yohanes Arius Wijaya, untuk boleh maju ke depan. Didampingi dengan istri yang terkasih. Saya akan bacakan setelah ketetapan nomor 419 garis miring BPMS DKI strip 6 Romawi garis miring 5 Romawi garis miring 2019. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus tentang peneguhan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus dengan ini memperhatikan, membaca surat permohonan dari DKI Jemaat Kuit dan tata gereja Sinode Gereja Kristus Yesus tentang peningkatan jenjang hamba Tuhan Sinode Gereja Kristus Yesus, menimbang laporan dari SDM Sinode Gereja Kristus Yesus yang menyatakan telah memanggil dan mengadakan percakapan gerejawi pada tanggal 15 Januari 2019 yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diteguhkan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Mengingat satu, hasil rapat BPMS Gereja Kristus Yesus pada tanggal 15 Januari 2019 tentang disetujui peneguhan pendeta Yohanes Arius Wijaya menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. 2. BPMS Gereja Kristus Yesus telah mewartakan 4 minggu berturut-turut pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 5 Mei 2019 tentang peneguhan pendeta. Maka dengan ini memutuskan dan menetapkan pendeta Yohanes Arius Wijaya diteguhkan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus pada hari ini hari Senin tanggal 6 Mei 2019 waktu pada pukul 7 malam bertempat di DKI Jemaat Mangga Besar dan dilayani oleh Pendeta Yohanes Adli Hartopo PSD, Ketua Umum Sinode DKI. Demikian surat ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya Jakarta 6 Mei 2019 teriring salam dan doa Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, Pendeta Yohanes Adli Hartopo Ketua Umum, Pendeta Johnny Susicayano Sekretaris Umum. Sekali lagi saya undang Pendeta Yohanes Adli Ketua Umum kita memimpin dalam upacara peneguhan ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berhimpun di tempat ini untuk mengadakan peneguhan bagi pendeta Yohanes Arius Wijaya ke dalam jabatan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Peneguhan dilakukan karena sebelumnya yang bersangkutan adalah pendeta yang dari sinode yang lain. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar pelayanan untuk seorang pendeta dan seorang gembala. Efesus 4:11-12, dan ia Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Selain itu kita juga mengingat akan Tuhan Yesus yang telah berpesan dan memberi perintah kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, pesan yang kita kenal sebagai amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seorang pendeta, seorang gembala dipanggil untuk memberitakan dan mengajarkan firman dalam tugas penggembalaan
dan tugas pelayanan yang dipercayakan di samping menjalankan baptisan kudus dan perjamuan kudus. Pesan Rasul Paulus kepada para penatua di Efesus juga penting untuk diperhatikan oleh seorang pendeta, seorang gembala. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pendeta Yohanes Aurelius Wijaya. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani sebagai pendeta di lingkungan Gereja Kristus Yesus? Yang kedua, apakah saudara menerima kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang diilhamkan? Yang ketiga, apakah saudara berjanji akan melakukan tugas dengan baik sebagai seorang pendeta, dengan setia dan sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang keempat, apakah saudara menerima tata gereja Sinode Gereja Kristus Yesus sebagai pegangan pemerintahan dalam kesatuan Gereja Kristus Yesus? Apa jawab saudara? Ya, saya bersedia dengan segenap hati saya. Dan sekarang saya mempersilakan Pendeta Yohanes Aurelius Wijaya untuk mengucapkan ikrar janji jabatan. Hari ini Allah memanggil dan meneguhkan saya ke dalam jabatan sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Maka dengan sukacita saya menerima jabatan yang kudus ini di dalam tubuh gerejanya. Saya bertekad dan berjanji sesuai dengan rahmat dan kasih karunia Kristus yang dianugerahkannya kepada saya untuk 1. Setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. 2. Menaati tata gereja Sinode Gereja Kristus Yesus sebagai pedoman pelayanan. 3. Menjadi teladan dalam doa, kebenaran dan kebajikan bagi sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sang pemimpin gereja. 4. Bekerja sama sehati sepikir dengan segenap rohaniwan, majelis, aktivis, dan jemaat gereja. 5. Mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam tubuh gereja Kristus Yesus. 6. Berdedikasi penuh demi tercapainya visi dan misi gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan jawaban dan ikrar saudara, sebagai hamba Tuhan dan selaku wakil dari Sinode Gereja Kristus Yesus, saya akan meneguhkan saudara ke dalam jabatan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Saya mempersilakan Pendeta Yohanes Aurelius Wijaya untuk berlutut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang memanggil saudara ke dalam pekerjaan yang suci ini menerangi, memenuhi, dan menguatkan saudara dengan rohnya, supaya saudara dapat melakukan tugas dengan setia dan baik. Amin. Silakan untuk kami berdiri. Selanjutnya akan diberikan tanda kependetaan kepada Pendeta Yohanes Aurelius Wijaya. Pemakaian stola atau tanda kependetaan akan dilakukan oleh Ketua Umum Sinode Pendeta Yohanes Adri, didampingi oleh Sekretaris Umum Sinode Pendeta Joni Susilo. Penyerahan Alkitab sebagai dasar pelayanan bagi Pendeta Yohanes Aurelius. Penyerahan alat-alat sakramen, cawan baptisan kudus, perlengkapan perjamuan kudus,
diberikan kepada pendeta Yohanes Aurelius. Selamat kepada pendeta Yohanes Aurelius Wijaya. Dan berikutnya akan dilakukan penyematan pin logo Gereja Kristus Yesus dan pemberian karangan bunga. Untuk itu, maka kami mengundang Ketua Majelis GKY Penatua Simon Tesalonika untuk menyematkan pin dan Penatua anggota Majelis Fluid Ibu Sumpenate untuk menyerahkan karangan bunga kepada semua. Karangan bunga diberikan kepada semua Ibu Mary Wijaya. Pendeta Yohanes Aurelius Wijaya dengan diteguhkannya secara sebagai pendeta di lingkungan Sinode Gereja Kristus Yesus, layanilah jemaat Tuhan dengan penuh kasih. Gembalakanlah domba-dombanya, jadilah teladan yang baik bagi segala orang beriman dengan perkataan dan dengan perbuatan. Bertekunlah di dalam membaca kitab suci, menasihatkan berdasarkan firman Tuhan dan mengajar dan tidak mengabaikan karunia yang diberikan kepada saudara. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan derita sebagai hamba Kristus dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka saudara dan mereka yang mendengar saudara akan terpelihara, dan bila mana Gembala Agung menyatakan diri kelak, saudara akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Sekarang saya meminta Pendeta Aurelius Wijaya dan istri untuk menghadap kepada jemaat. Pendeta Yohanes Aurelius Wijaya, inilah jemaat saudara. Peliharakan dan gembalakan domba-domba Tuhan ini dengan penuh kasih dan setia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah Pendeta Yohanes Aurelius Wijaya yang baru diteguhkan. Sambutlah dan terimalah dia dan istrinya, dan juga dukunglah di dalam doa dan kasih. Jemaat silakan bangkit berdiri, mari kita bersama. Silakan duduk kembali. Dan sekali lagi kita akan mendengarkan pembacaan surat ketetapan yang dilakukan oleh Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristus Yesus, Pendeta Joni Sudi Cahyo. Saudara, selain 11 orang saudara Urijil yang diteguhkan menjadi penatua khusus dan 1 orang selain diteguhkan menjadi pendeta sinode, maka hari ini pula kita akan menapiskan sudah 4 orang penatua khusus ditapiskan menjadi pendeta sinode GKY. Oleh sebab itu saya mengundang untuk rekan-rekan penatua khusus yang akan ditapiskan menjadi pendeta untuk maju ke depan, didampingi oleh istri masing-masing. Saya akan bacakan surat ketetapan nomor 420 garis miring BPMS GKY /6 Romawi garis miring 5 garis miring 2019. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus tentang penapisan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus dengan ini memperhatikan membaca surat permohonan dari jemaat-jemaat Gereja Kristus Yesus yang bersangkutan dan tata gereja Sinode Gereja Kristus Yesus tentang peningkatan jenjang hamba Tuhan Sinode Gereja Kristus Yesus, menimbang laporan dari SDM Sinode Gereja Kristus Yesus yang menyatakan telah memanggil dan mengadakan percakapan gerejawi pada tanggal 15 Januari 2019, 12 Februari 2019, dan 5 Maret 2019 yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk ditapiskan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus.
Mengingat satu, hasil rapat BPH dan BPNS Gereja Kristus Yesus pada tanggal 15 Januari 2019, 12 Februari 2019, dan 5 Maret 2019 tentang disetujui peningkatan status 4 orang penatua khusus Sinode Gereja Kristus Yesus menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. 2. BPNS Gereja Kristus Yesus telah mewartakan 4 minggu berturut-turut pada tanggal 17 Maret sampai dengan 7 April 2019 tentang penabisan pelita dan tidak ada sanggahan. Maka dengan ini memutuskan dan menetapkan 1. Penatua khusus Emmanuel Cahyanto Wibisono. 2. Penatua khusus Jonathan August Prasetya. 3. Penatua khusus Lucky Samuel. 4. Penatua khusus Sumito ditahbiskan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus pada hari tanggal Senin 6 Mei 2019 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GKI Cimat Mangga Besar, dilayani oleh Pendeta Yohanes Adri Hartopo PhD. Demikian surat ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya Jakarta 6 Mei 2019. Teriring salam dan doa Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, Pendeta Yohanes Adri Hartopo Ketua Umum, Pendeta Joni Sugidayono Sekretaris Umum. Saya minta sekali lagi Ketua Umum Sinode kita, Pendeta Yohanes Adri, memimpin dalam acara penabisan ini. Kita berhimpun di tempat ini untuk mengadakan penabisan bagi keempat penatua khusus. Keempat rekan penatua khusus dan saudara-saudara yang hadir di sini, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan untuk pelayanan seorang pendeta, seorang gembala di gereja Tuhan. Efesus 4 ayat 11 dan 12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita mengingat perkataan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga, meninggalkan pesan kepada para murid dengan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan Rasul Paulus kepada para penatua di Efesus penting untuk diperhatikan oleh seorang pendeta, seorang gembala. Karena itu jagalah dirimu dan jaga seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 28. Selain Rasul Paulus, dengarkanlah juga perkataan atau nasihat dari Rasul Petrus. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah beberapa bagian firman Tuhan yang perlu diingat dan dihidupi oleh seorang pendeta, oleh seorang gembala. Dan sekarang kepada keempat rekan penatua khusus, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan silakan saudara-saudara nanti menjawab secara bersama-sama. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani sebagai seorang pendeta? Yang kedua, apakah saudara-saudara menerima kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang diilhamkan? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji akan melakukan tugas kependetaan dengan baik dan setia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang keempat, apakah saudara-saudara menerima tata gereja Kristus Yesus sebagai pegangan pemerintahan gereja dalam kesatuan gereja Kristus Yesus? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya bersedia dengan segenap mata saya. Sekarang saya mempersilakan keempat rekan untuk membacakan ikrar janji jabatan secara bersama-sama. Hari ini Allah
memanggil dan menabiskan saya dalam jabatan sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Maka dengan sukacita saya menerima jabatan yang kudus ini di dalam tubuh gereja. Saya bertekad dan berjanji sesuai dengan rahmat dan kasih karunia Kristus yang dianugerahkannya kepada saya untuk satu, setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. Dua, menaati tata gereja Sinode Gereja Kristus Yesus sebagai pedoman pelayanan. Tiga, menjadi teladan dalam doa, kebenaran dan kebajikan bagi sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin Gereja. Empat, bekerja sama sehati sepikir dengan segenap kemanuan, majelis, aktivis dan jemaat gereja. Lima, mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam tubuh gereja Kristus Yesus. 6. Berdedikasi penuh demi tercapainya visi dan misi gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih berdasarkan jawaban dan ikrar saudara. Kami akan meneguhkan rekan-rekan sekalian ke dalam jabatan sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Untuk itu kami mengundang para pendeta penahbis untuk maju dan ikut dalam menahbiskan. Kami persilakan. Sama kita masuk di dalam doa. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami menabiskan saudara-saudara ke dalam jabatan sebagai pendeta Gereja Kristus Yesus dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang memanggil saudara dalam jabatan yang suci ini akan memperlengkapi, menguatkan, mengokohkan, dan memampukan saudara di dalam pelayanan yang dipercayakan. Kiranya Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, menjadi teladan dan inspirasi yang kuat untuk pelayanan saudara-saudara sebagai seorang hamba. Kiranya teladan kehambaan dari Kristus Yesus menginspirasi kuat di sepanjang perjalanan hidup saudara-saudara sebagai pendeta. Kiranya Roh Kudus, sumber kekuatan, memampukan saudara-saudara dengan pertolongannya yang tidak pernah habis dan mengaruniakan karunia-karunia, talenta-talenta dan hal-hal yang saudara perlukan di dalam pelayanan bagi kerajaannya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan
di dalam kehidupan saudara-saudara sebagai pendeta-pendeta yang diteguhkan. Amin. Terimalah saudara-saudara akta penafsiran. Demikian maka keempat saudara kami telah sah ditabiskan menjadi pendeta sinode gereja Kristus Yesus. Silakan para pendeta selanjutnya para pendeta yang baru boleh menghadap dan terima kasih. Majelis dari tempat di mana mereka bertugas melayani untuk ikut serta di dalam acara ini, memberikan gereja Kristus Yesus dan juga bunga, ya. Dan para pendeta baru akan menerima pimpinan GKI dan para istri pendeta baru akan menerima karangan bunga, akan dilakukan oleh majelis tempat pelayanan masing-masing. Dan para ketua majelis bersama istri dan juga ketua anggota majelis yang mewakili, silakan untuk maju ke depan. Ketua majelis GKI kembali pendeta Beni Fonda, didampingi oleh ketua majelis
Sumiati Kusnadi akan menyerahkan kepada Pendeta Emmanuel Cahyanto Wibisono dan karangan bunga diberikan kepada Ibu Kanalia Agusta. Menatua Marianto Bo dari GKI Greenfield Baptist Ibu Mary Jo akan memberikan kepada Pendeta Jonathan Agus Prasetya dan Ibu Silva Dona. Dari GKI Mangga Besar, Bapak Penatua Daniel Sudianto Royanto dan istri Ibu Mai Suku akan menyematkan kepada Pendeta Turki Samuel dan Ibu Serena Krista Wijaya. Dari GKI Mangga Besar juga Penatua Timotius Paulus dan istri Ibu Indri Nirmala akan menyematkan kepada Pendeta Sumito dan juga memberikan karangan bunga kepada istri Ibu Jokana. Kami persilakan untuk menyematkan kepada para pendeta yang dikasihkan. Karangan bunga boleh disampaikan sekaligus para ketua maupun penatua juga boleh memberikan ucapan selamat sambutan dari GKI di mana pendeta yang baru bertugas masing-masing di tempat masing-masing. Terima kasih untuk para ketua majelis dan istri atau penatua yang telah menempatkan ini dan memberikan rangkaian bunga. Selanjutnya adalah nasihat dan janji disampaikan oleh ketua. Kepada 4 rekan pendeta yang telah dihabiskan, segera menghadap kepada jemaat, dan inilah jemaat saudara. Gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jadilah teladan bagi kawanan domba. Lakukan tugas pelayanan dengan setia dan jadilah berkat bagi domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keempat rekan pendeta yang telah dihabiskan. Terimalah, sambutlah, dukunglah mereka di dalam doa, dalam kasih, dan senantiasa menjadi satu berkat bagi jemaat Tuhan melalui dukungan doa saudara-saudara. Mari kita berikan aplaus. Kembali duduk, para pendeta yang baru dihabiskan bisa mundur sebentar, mundur sebentar. Pendeta Aurelius dan bisa bergabung. Kita akan mengambil foto sebentar.
Betul.